Amar Zoni kan kita tahu kan dengan situasi Amar yang di case ini kan high risk ya, tidak bisa dipersidangkan, dihadirkan ke persidangan. Tapi dari Amar tuh ingin secara offline dihadirkan karena merasa tidak leluasa di persidangan kali ini. Gimana nih Om? Apakah bisa dihadirkan di persidangan? Harus. Jadi di dalam pasal 154 ayat 1 KUHP, hakim ketua sidang itu memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk ke ruang sidang. Dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan secara bebas. Hakim harus memerintahkan kepada jaksa agar terdakwa dihadirkan. Itu harus. Bagaimana kalau hakim tidak memerintahkan jaksa agar dihadirkan? Ini berarti hakim ya mau menyidangkan siapa? Ini bukan keadaan darurat, bukan keadaan seperti COVID, waktu COVID-19 yang sidangnya daring online, bukan. Ini suasana normal. Ya, jadi kalau hakim tidak memerintahkan ya, terdakwa agar dihadirkan, maka hakim ini ya, tidak melaksanakan pasal 154 ayat 1 KUHP. Justru saya mencurigai kalau hakim ya, tidak memerintahkan terdakwa Amar Zoni agar dihadirkan di persidangan. Apa mencurigainya? Saya mencurigai ini seperti ada atensi kalau memaklumi. Lah hakim itu jangan pandang ada di mana. Di dalam persidangannya hakim harus mengatakan bahwa memerintahkan kepada jaksa agar Amar Zoni dihadirkan. Kalau tidak, ya berarti hakim tidak melaksanakan pasal 154 ayat 1 KUHP. Itu dari sisi hakim. Kemudian dari sisi Amar Zoni, dia berhak untuk memberikan keterangan secara bebas, bukan berarti lewat daring atau online, tetapi harus datang, harus hadir. Bagaimana hakim nanti bisa melihat mimik muka, gerak tubuh ya seorang terdakwa kalau memeriksanya secara online, secara daring? Nah, jadi menurut saya ini hakim melanggar pasal 154 ayat 1 KUHP, tidak melaksanakan ya, pasal tersebut kalau tidak memerintahkan kepada jaksa agar terdakwanya dihadirkan dalam sidang. Jangan karena Amar Zoni berada di Nusa Kambangan, itu urusan lain, tetapi tugas hakim harus dilaksanakan, memerintahkan kepada jaksa agar terdakwa dihadirkan dalam sidang dan terdakwanya juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan keterangan sebebas-bebasnya di ruang sidang, di sidang pengadilan. Itu. Berarti ini ada ketakutan tersendiri nggak sih, Om? Artinya takut ya Amar Zoni bongkar situasi. Saya menduga seperti itu. Jadi ini sepertinya disengaja. Begitu mau sidang, Amar Zoni dikirim ke Nusa Kambangan agar tidak bisa hadir langsung di persidangan. Kenapa? Karena kalau hadir langsung di persidangan, saya pernah mendengar ya, Amar Zoni di berita bahwa ia akan membongkar apa yang ia ketahui di dalam lapas. Saya pernah punya klien, ia dipindahkan dari lapas, ya, itu karena ia mengetahui praktek-praktek buruk di dalam lapas. Kemudian dipindahkan karena takut membongkar, ketakutan sendiri. Silakan saja kalau nggak percaya, masyarakat Indonesia yang pernah mengurus saudaranya di lapas atau pernah berurusan di lapas, ya, yang terus kemudian napi-napi yang sudah keluar, silakan saja tanya, apakah ada praktek-praktek buruk di dalam lapas, praktek-praktek yang melanggar hukum. Contoh, yang ditemukan selinting ganja seperti keterangannya Dirjen Pas ya di kamar Amar Zoni, itu kan bagaimana bisa masuk? Itu kan berarti kelalaian petugas juga. Dan bukan hanya masalah selinting ganja. Ya, mungkin ada praktek-praktek lain ya, kan banyak sekali.
orang ditipu secara online, nggak taunya pelakunya di lapas napi. Nah, praktek-praktek seperti itu yang terjadi di lapas mungkin bisa saja diketahui ya oleh Amar Zoni, kemudian pihak lapas khawatir Amar Zoni membongkar karena Amar Zoni ini kan public figure, artis, pasti nanti setiap sidang selalu diwawancara wartawan, ngebuka lah, hancur lah lapas. Itu dugaan saya ya. Jadi ketakutan sehingga sejak awal dikirim ke Nusa Kambangan itu. Soal dia meminta dihadirkan, kan JPU pernah bilang katanya masalah jarak atau biaya. Kalau saya dengar, kalau tidak salah di persidangan, dan hakim mengatakan itu memang sudah sidang memang akan diadakan online. Kalau tidak saya dengar ya, Mas Tony, itu gimana Mas Tony dengar? Iya, makanya hakim ini ya harus tegas ya melaksanakan pasal 154 ayat 1 tadi, harus memerintahkan agar dihadirkan. Jangan melihat karena Amar Zoninya berada di Nusa Kambangan yang transportasinya jauh, jangan. Ini mau mencari kebenaran atau tidak? Mau mencari kebenaran material atau tidak hakimnya? Kalau formalitas ya sudah putus saja. Melanggar hukum sekalian itu hakim. Kalau tidak mencari kebenaran material, kalau mau mencari kebenaran material, nggak usah melihat Amar Zoni ada di mana. Itu karena ini bukan lagi darurat, bukan keadaannya seperti COVID-19 kemarin kan, yang sidangnya bisa online. Ini suasana normal dan terdakwanya ingin hadir, itu saya lihat Amar Zoninya. Lalu kenapa hakimnya itu tidak memerintahkan terdakwa agar tidak memerintahkan jaksa agar terdakwa dihadirkan? Nah, jadi ya, terdakwa juga berhak gitu agar hadir di persidangan dan memberikan keterangan secara bebas. Kan beda kalau lewat daring atau lewat online. Itu. Soal ini apa eksepsi, gimana sih, kan Amar merasa kesulitan kalau untuk eksepsi di dalam Nusa Kambangan ataupun alat tulis yang berada, sedangkan hakim ini minta mempercepat untuk eksepsi Amar ini, gimana? Sedangkan Amar merasa kesulitan untuk menulis eksepsi itu. Ya, hakim harus melihat itu ya. Kalau terdakwa merasa kesulitan gara-gara ditempatkan di Nusa Kambangan yang sangat ketat ya secara prosedur ya, maka hakim itu harus mengambil keputusan tegas agar terdakwa itu dihadirkan, ditaruh di lapas yang masih bisa untuk membuat surat eksepsi dan seterusnya ya. Dan lagi pula kalau di Jakarta itu akan mudah. Hakim demi mencari kebenaran material, demi memberikan kebebasan kepada terdakwa untuk menyampaikan keterangannya sebebas-bebasnya, baik dalam eksepsi maupun dalam keterangan terdakwa nanti ya, maka seharusnya ya hakim itu tegas, kuncinya di hakim. Hakim itu harus ngomong, hadirkan di persidangan kepada jaksa, kuncinya di hakim ini. Ini kan lagi sidang ya, kuncinya di hakim. Makanya kalau hakim tidak memerintahkan jaksa agar dihadirkan, tidak memerintahkan itu, saya curiga hakimnya ini dapat atensi dari orang-orang yang takut Amar Zoni membongkar ya praktek buruk di lapas. Saya curiga seperti itu. Sebenarnya gimana sih aturan untuk ketemu atau telepon kepada kuasa hukumnya ataupun keluarganya itu kalau secara daring? Ya kalau secara daring ya saya tidak tahu, tetapi bagaimana kan untuk menghubunginya kan saya tidak tahu tuh gimana. Ya susah. Tetapi di dalam KUHP itu ada hak terdakwa, hak dikunjungi ya penasihat hukum, hak dikunjungi keluarga, hak dikunjungi rohaniwan, hak dikunjungi dokter gitu loh jika keadaan sakit. Bahkan hak untuk menyampaikan sesuatu kepada penasihat hukumnya. Nah itu dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau sudah ada komplain, sudah ada keluhan dari Amar Zoni, kemudian ya petugas lapas ini masih tutup telinga ya, kemudian hakim juga masih tutup telinga, tidak memerintahkan agar dihadirkan, maka saya menduga semuanya itu kena atensi ya, untuk menutupi kebobrokan di lapas. Itu saya mencurigai seperti itu. Berarti Amar berhak banget. Berhak. Ya berhak, tadi saya sampaikan, berhak komunikasi dengan penasihat hukum, berhak komunikasi dengan keluarga, berhak dikunjungi penasihat hukum, berhak dikunjungi keluarga, berhak komunikasi dengan orang-orang
orang-orang yang dianggap dia mau butuhkan, kan? Tentu ada mekanismenya. Kemudian berhak dikunjungi oleh dokter rohaniwan, itu hak terdakwa yang berada di dalam tahanan. Berarti Gitu. kalau untuk sidang selanjutnya gimana untuk pembacaan eksepsi? Kemarin kan sempat ditunda. Apakah akan ditunda lagi atau Apakah memang harus segera di Ya, kemarin kalau hakim memerintahkan atau memutuskan agar ditunda seminggu untuk eksepsi, ya berarti minggu depan itu kan saatnya eksepsi, pembacaan eksepsi atau menyampaikan eksepsi. Nah, itu kalau memang masih belum siap amar joninya karena keterbatasan alat dan seterusnya di sana, katanya di Nusa Kambangan, maka nanti kembali kepada hakim. Apakah hakim memberikan waktu seminggu lagi sidang berikutnya? Apakah nanti dianggap tidak mengajukan eksepsi, sidang dilanjutkan berikutnya kan ke agenda berikutnya? Nah, itu tergantung hakim. Makanya hakim ini harus punya nurani. Kalau mau menggali kebenaran material, ya perintahkan agar dihadirkan, semuanya taat. Kalau hakim memerintahkan agar dihadirkan, itu terdakwanya taat itu nanti. Kecuali ada tugas negara yang bisa tidak hadir itu. Ini amar joni kan mudah sekali itu kalau dibawa lagi ke Jakarta untuk kepentingan sidang demi menggali kebenaran, mudah sekali. Kalau niat kan itu. Nah, tapi kalau memang tujuannya adalah kong kali kong bersekongkol untuk menutupi ya praktek-praktek buruk di dalam lapas, ya mungkin ya sudah mereka semua pada tutup mata, pada tutup telinga, sehingga akhirnya persidangan ini tidak fair karena terdakwa tidak dihadirkan secara langsung dan hakimnya tidak melaksanakan pasal 154 ayat 1 KUHP. berarti prediksinya minggu depan tetap online Mas? Ada kemungkinan juga sih. Ya, saya tidak tahu apakah hakim ya nanti akan memerintahkan. Mudah-mudahan hakim nonton ini, mudah-mudahan ya agar dihadirkan. Masyarakat Indonesia itu sudah pada pinter-pinter ya. Jadi kalau sudah tahu aturannya, hakim harus melaksanakan. Nah, jadi kalau hakim punya nurani dan melaksanakan pasal 154 ayat KUHP dan menggali kebenaran materialnya itu benar-benar orangnya harus ada ya, harusnya diperintahkan agar dihadirkan tuh terdakwanya. Nah, jadi mudah-mudahan minggu depan hakim memutuskan ya bahwa memerintahkan kepada jaksa agar terdakwanya dihadirkan, biar kedepannya itu ya terdakwanya hadir langsung. Lapas ya dan jaksa ini taat nanti ke putusan hakim, ke penetapan hakim atau perintah hakim. Kalau hakim memerintahkan agar terdakwa dihadirkan, pasti jaksa koordinasi sama penegak hukum, pasti ini kan mencari kebenaran. Kan kelihatan sekali nih nanti kalau mereka itu tidak melaksanakan undang-undang ya, hakim tidak melaksanakan pasal 154 ayat 1 KUHP, jaksanya juga senang-senang saja ya. Nah, kemudian lapasnya mungkin tambah senang ya karena tetap diasingkan di Nusa Kambangan. Gitu. Oke.